Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Hatami dari kelas PAI 4A akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke-13. Nah, baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas pertemuan ke-8 tentang pendidikan multikultural. Jadi multikultural itu adalah kebudayaan. Bahkan menurut para ahli itu sangatlah beragam dalam konteks hal ini. Kebudayaan dalam perspektifnya itu fungsinya itu menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Nah, maka multikulturalisme juga itu adalah ideologi yang bisa dijadikan alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia. Nah, adapun dari tujuan pendidikan tersebut itu dapat didefinisikan pendidikan untuk keragaman kebudayaan untuk merespon demografis dan kultural di lingkungan masyarakat tertentu gitu. Nah, kemudian relevansinya itu kita ini hidup berada di kebudayaan gitu ya. Dan tentunya itu tidak bisa dihindari oleh kita gitu. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-9 tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun, pendidikan itu bukan semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan saja gitu ya. Akan tetapi ilmu dan pendidikan itu sangatlah menjadi gejala ciri khas untuk kita sebagai manusia gitu. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, nah itu adalah ciri khas untuk kita, bahwasanya kita ini adalah manusia yang diberi akal, diberi pendengaran, hati. Itu adalah ciri khas manusia. Beda halnya dengan hewan. Kalau hewan itu tidak diberi akal, tidak diberi hati gitu ya. Jadi kita dengan hewan itu ya jelas harus berbeda gitu ya. Nah, kemudian pendidikan dalam Islam menurut Ibnu Khaldun itu tidak hanya mementingkan ilmu agama saja gitu, melainkan ilmu keduniawian juga itu dipelajari gitu ya. Nah, jadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi gitu. Nah, kalau kita ingin bahagia di dunia ya harus dengan ilmu ya. Nah, kalau kita ingin bahagia di akhirat ya juga harus dengan ilmu. Nah, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat juga harus dengan ilmu, itu kata Sayyidina Ali. Nah, dan ulama Ibnu Khaldun ini adalah seorang ulama gitu yang sangat pandai ya, sudah banyak ilmu yang udah dia kuasai, baik itu ilmu agama ataupun ilmu keduniaan gitu ya. Itu menurut Ibnu Khaldun. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-10, yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, jadi Muhammad Abduh itu bertujuan untuk mendidik akal dan jiwa serta mengembangkannya gitu, sehingga sampai batas-batas memungkinkannya anak didik itu mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat gitu. Kemudian Muhammad Abduh juga merumuskan kurikulum gitu pada tingkatan-tingkatan, yaitu ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, dan juga tingkatan atas. Nah, kemudian dalam metode pembelajarannya juga, jadi ketika belajar itu tidak hanya diingat, akan tetapi harus dipahami.
dari apa yang telah dipelajari tadi gitu. Nah, sehingga itu memudahkan untuk menambah ilmu-ilmu peserta didik gitu. Itu menurut Muhammad Abduh. Sekian. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-11 ya, yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan itu bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik budi, dalam kurung alim dalam ilmu agama, luas pandangan dalam kurung alim dalam ilmu-ilmu umum gitu, dan juga bersedia untuk membantu kemajuan masyarakat. Nah, adapun pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim sejati yang bertakwa, baik itu sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-12, yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan itu bukanlah hanya teori gitu ya, bukan hanya sebatas teori ya dalam pembelajaran itu, melainkan harus juga dipraktekkan gitu. Nah, itu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Nah, walaupun pemikiran beliau itu masih tradisionalis gitu ya, tetapi masih relevan untuk di zaman sekarang juga gitu. Nah, kemudian beliau juga menekankan kepada etika gitu. Etika ya. Kitab yang beliau sudah pelajari itu adalah adab alim wa muta'alim. Dalam kitab tersebut itu sudah dijelaskan, jadi sikap murid kepada guru itu harus bagaimana gitu, etika seorang murid kepada guru itu harus gimana gitu, terus etika apa aja yang dijadikan pedoman bagi guru-guru itu, dan juga yang lainnya gitu. Itu terdapat dalam kitab adab alim wa muta'alim. Ya baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-13 atau yang terakhir ya, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam dalam kurung Persis. Nah, jadi pada dasarnya itu pendidikan menurut Persis itu ya, itu perhatian tersebut lebih ditunjukkan kepada paham Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi dengan melalui berbagai aktivitas ya, diantaranya ada aktivitas pertemuan sekolah, tabligh, khutbah, dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian tujuan didirikannya organisasi Persis ini itu untuk mengangkat umat Islam dari kejemudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad gitu. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dan kelebihan, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.